Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama channel Zam Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Di video kali ini aku ingin sedikit membicarakan motor yang ada di depan kalian ini, yaitu Yamaha Vega R New 2008. Karena di video sebelumnya itu yang tentang ganti oli itu ternyata banyak juga yang di tahun 2023 itu masih memakai Yamaha Vega R teman-teman, baik itu Vega R yang lama, baik itu Vega R New atau Vega ZR ya teman-teman, Vega series lah intinya. Jadi aku ingin bincang-bincang tentang motor ini, pengalaman pakai dari 2008 beli baru sampai di tahun 2023 ini masih aku pakai teman-teman. Nah, di selang waktu 2008 sampai 2023 itu kita hari ini akan bicarakan kelebihan dan kekurangan dari motor ini teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat dari sisi depannya dulu teman-teman. Di sisi depannya seperti ini. Ini Yamaha Vega R New 2008. Ini sudah berumur sekitar lebih dari 10 tahun teman-teman. Tapi kalau menurutku di tahun 2023 ini masih worth it dipakai. Dan desainnya pun masih desain stylish anak muda ya teman-teman ya. Bagi kalian yang generasi tahun 2000-an pasti ketika melihat motor ini masih cenderung tertarik lah intinya, bukan motor-motor klasik pada umumnya. Oke, yang pertama kelebihan yang bisa kita lihat itu adalah dari desain teman-teman. Desain untuk bagian motornya ini ramping, stylish dan juga nyaman kalau kita pakai dan nyaman dilihat lah intinya ya. Nah ini ya, seperti ini teman-teman. Terus kita bicara kelebihannya dulu teman-teman. Kelebihan yang pertama tadi dari desain dan bodi motor itu terlihat ramping, nggak terlalu besar juga. Terus yang kedua di bagian lampu, reflektor lampu ini desainnya bagus dan ini cenderung lampunya terang teman-teman. Kalau kalian pakai lampu original pun juga sudah terang. Kalau pingin terang lagi sama seperti aku ini, aku ganti lampu LED Osram ya teman-teman ya. Bisa kalian beli di toko spare part terdekat ataupun di e-commerce ya teman-teman, Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya, itu kalian cari aja lampu Osram LED. Terus untuk bagian depan seperti ini tampilannya, ramping ya, makanya masih di tahun 2023 ini kalau menurut kalian masih worth it nggak motor ini teman-teman. Terus di bagian depan ada rem depan, ini sudah cakram teman-teman pada 2008, jadi sudah termasuk kekinian ya. Terus untuk konsumsi BBM, kalau menurutku ini irit sih, meskipun ini mesinnya masih pakai karburator. Jadi mesinnya pakai karburator, dia irit. Terbukti ini baru 3 hari diisi ya, full. Dan ini masih dipakai ya, dipakai kota-kota tapi masih belum turun meskipun dia full bensinnya ya teman-teman ya. Terus ini belum diganti ya, ini karena udah faktor umur. Jadi pecah-pecah kena panas itu loh teman-teman. Terus di bagian mesin, di sektor mesin ini memang mesin 110 cc. Kalau menurutku bandel banget sih teman-teman. Dan kompresinya tuh padat kalau motor ini. Kalian pakai nanjak, pakai motor ini, wah, nggak usah diragukan lagi tenaganya teman-teman. Jadi mesin dari Vega R series itu, dari Vega R100 atau Vega R lama itu ya, yang bentuknya sama seperti Viz R itu. Terus Vega R New ini yang 110 cc dan Vega ZR 115 itu tenaganya jangan diragukan lagi. Tapi dengan catatan mesin terawat teman-teman. Kalau mesinnya nggak terawat ya tenaganya pasti akan loyo. Nah kalau kita lihat di sini mesinnya terawat dan ini rutin ganti oli, belum pernah ganti merek oli ya. Ini masih pakai Yamaha Loop Silver dari pertama kali beli sampai saat ini di tahun 2023. Terbukti mesin belum pernah bongkar. Karburator ya kalau dibongkar sih mungkin cuma bersihkan aja sama filternya ini ya teman-teman ya. Itu untuk sektor mesin kalau menurutku bandel. Jadi keunggulan dari motor ini tuh mesinnya bandel banget dan mudah dirawat.
Jadi kalau kalian punya motor-motor bebek lama Yamaha itu mesti mesinnya bandel teman-teman. Terus ada lagi yang menjadi keunggulan dari motor ini, itu kompresinya padat banget teman-teman. Kalau kalian engkol bagian setelah motornya ini ya, itu mesti kalau nggak terbiasa nyelah motor itu berat. Tapi kalau udah terbiasa motor ini itu mesti ya biasa aja, karena Yamaha memang terkenal dengan kompresi yang padat teman-teman. Setauku seperti itu sih. Koreksi jika kalian memiliki pengetahuan atau informasi lainnya terkait dengan mesin Yamaha ya teman-teman ya. Terus di bagian kaki-kaki ini masih pakai pelek jari-jari. Kalau kalian di tahun 2023 mau pakai motor ini, bisa dipakai atau bisa diganti dengan pelek yang racing, cash wheel, atau pelek yang lainnya sesuka kalian. Nah kalau menurutku ini salah satu keunggulan juga, karena pelek jari-jari itu kalau di bagian suspensi itu sedikit menjaga teman-teman, karena ini juga jari-jari itu bisa meredam suspensi ya. Suspensi Yamaha itu memang kalau dulu orang bilangnya agak keras, tapi kalau menurutku ya enggak juga sih. Suspensi Yamaha itu bisa dikatakan malah bisa membuat motor itu menjadi lebih stabil, tapi ya tergantung penilaian orang juga. Terus di bagian kaki-kaki belakang seperti ini ya juga masih menggunakan velg jari-jari. Jadi ya memang motor zaman dulu masih jarang yang memakai velg cash wheel ya teman-teman, atau velg racing pada umumnya. Beda dengan motor-motor saat ini, karena motor-motor saat ini kan didominasi dengan motor matic, jadi lebih dominan memakai velg cash wheel ya. Bahkan hanya satu-satunya motor matic yang masih memakai velg jari-jari itu hanya Mio M3 teman-teman, yang sekarang masih menyediakan barunya ya. Entah kalau sudah diupdate ke velg cash wheel semuanya ya, aku belum tahu, belum update info. Terus bagian shock ya, sekarang kita bicara bagian shock depan itu seperti ini. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, shock depan kalau menurutku nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk, jadi dia tengah-tengah. Ini salah satu kelebihan juga. Jadi kalau kalian naik motor ini tuh handlingnya terjaga teman-teman, meskipun bobot motor ini tuh cenderung ringan. Jadi kalau dipakai di perjalanan jauh atau dipakai di kalian yang memiliki berat badan lebih dari 60 atau 70 itu sedikit agak limbung teman-teman. Makanya ya disesuaikan dengan kondisi aja teman-teman. Itu untuk kelebihannya ya teman-teman ya. Mungkin ada kurangnya, kalian tambahkan sendiri kelebihannya bagian apa. Terus sekarang kita berbicara tentang kekurangan dari motor ini teman-teman. Kekurangannya pertama itu di bagian biasanya ya ini ya, entah ini terjadi pada motor lain atau tidak, itu biasanya di bagian konesnya teman-teman. Konesnya itu sering oblak ya, sering oblak. Jadi kalau kalian dipakai di medan yang berat, dia itu gampang oblak teman-teman. Meskipun kalau kita kencangkan lagi sudah nggak oblak lagi, cuman kalau kita pakai di medan yang berat itu kadang-kadang oblak lagi. Kita bisa akali dengan mungkin mengganjal baut atasnya sebelah sini nih, biar lebih padat lagi, dia kan modelnya tumpuk gini ya teman-teman ya. Yang atas tuh kita ganjal ada sedikit, nanti diberi ganjal ring atau apa ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan kita ganjal, berarti dia mempersempit gerak biar nggak geser lagi teman-teman. Itu sih kalau tips dari aku biasanya seperti itu. Terus kekurangan kedua itu ada pada jok. Jok ini kalau menurutku cenderung kurang lebar teman-teman. Kalau dipakai jalan jauh itu kadang kurang nyaman aja. Tapi kalau kalian bisa modifikasi ini bisa menjadi lebar, atau kita jadi bisa dipapras dari sebelah sini sampai sisi sebelah sini tuh nggak melengkung, jadi lurus aja, lurus ya. Jadi lurus. Ini kan kalau ini kan masih melengkung ya, ini kan masih melengkung, nah kan melengkung. Nah kita bisa papras atau kita bisa luruskan saja sampai bentuk atau sama dengan bentuk bawaan joknya itu.
Nah itu kalau menurutku biar lebih lebar. Terus kelemahan yang kedua biasanya terjadi itu di bagian ini ya teman-teman. Ini alatnya namanya apa? Aku juga nggak tahu. Ini itu biasanya bagian katup untuk angin, katup angin di exhaust. Karena ini fungsinya untuk membersihkan atau untuk emisi ya, emisi gas buangnya biar nggak terlalu jelek atau buruk. Itu dikasih ini, dikasih teknologi Yamaha itu. Nggak tahu kalau kalian tahu namanya itu apa. Ini biasanya untuk menyalurkan udara bersih ke bagian exhaust. Nah itu ya teman-teman, ada pipanya itu ya. Nah ini biasanya katup sebelah sini itu dia bocor, sehingga knalpot itu biasanya nembak-nembak jeder gitu ketika kalian turun gas. Nah tapi ini kadang juga bisa terjadi, kadang juga bisa enggak teman-teman. Jadi kalau menurutku ya bisa jadi kekurangan, bisa jadi kalau kalian belum merasakan ya berarti bukan kekurangan ya teman-teman ya. Jadi tergantung perawatan motor juga. Terus di bagian lainnya kadang-kadang itu shock depan itu kadang-kadang sering bocor kalau kita nggak cek atau kalau kita nggak bersihkan bagian tabung yang atas teman-teman. Jadi di sini tuh tabung yang atas itu biasanya kita harus sering bersihkan biar nggak gampang bocor ya teman-teman ya. Itu dulu untuk pembahasan Vega R New 2008 ini, singkat aja teman-teman. Kalau kalian ingin menambahkan atau ingin berbagi cerita pengalaman terkait motor Yamaha Vega R kalian di rumah, baik itu Vega R lama 99 ya, 99 sampai 2013, karena terakhir Vega series yang karburator yang lama itu 2013, setelah itu ganti Vega RR meskipun masih karburator tapi dia cc-nya sudah 115 teman-teman. Atau kalian punya sampai sekarang masih punya Vega Force, kita bandingkan dengan Yamaha Vega dulu, boleh berbagi cerita aja teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ada satu lagi kelemahan atau kekurangan dari motor ini tuh kadang-kadang bodi bagian depan, dashboard bagian atas ini ya, bagian lampu itu kadang-kadang gampang copot. Nah kalau aku ngakalinya, aku pakaiin baut di sini, dan di dalamnya nih aku tanam dudukan untuk baut ini biar nggak gampang lepas. Itu aja ya teman-teman. Kalau kalian punya masih utuh bagian dashboard atasnya ini berarti bagus. Itu salah satu perawatan yang sangat luar biasa ya. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Like jika kalian menyukai video-video seperti ini, komen jika kalian ingin menyapa di channel Zam Story, dan subscribe jika ingin setia di channel Zam Story. Terima kasih sudah menonton, see you di next video.